Malam itu hujan turun deras. Aku baru saja pindah ke asrama rumah sakit untuk memulai program magang sebagai perawat. Asrama ini terletak di belakang rumah sakit, terpisah oleh taman kecil yang biasanya gelap saat malam. Tidak banyak yang tinggal di sini, hanya beberapa perawat dan dokter muda. Bangunan asrama ini sudah tua, dibangun sejak zaman kolonial, dan suasananya cukup menyeramkan dengan dinding yang lembab dan bau apek. Namun, harga sewa yang murah dan lokasinya yang dekat dengan tempat kerja membuatku mengabaikan firasat buruk yang sempat muncul. Aku tinggal di kamar nomor 13, di lantai 2. Banyak yang bilang nomor itu membawa sial, tapi aku tidak percaya dengan tahayul. Kamar itu kecil, hanya berisi satu tempat tidur, meja belajar, dan lemari pakaian. Jendela kamar menghadap ke taman, memberikan pemandangan yang biasanya indah saat pagi hari. Malam pertama, aku susah tidur karena suara-suara aneh yang terdengar dari luar. Awalnya aku mengira itu hanya suara hujan, namun ada suara lain yang terdengar seperti seseorang menyeret sesuatu di lorong. Aku berusaha mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya perasaan paranoid. Keesokan harinya, aku bertanya kepada salah satu perawat senior, Mbak Sari, tentang suara yang kudengar. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin kamu perlu beristirahat lebih banyak. Asrama ini memang suka mengeluarkan suara-suara aneh." Hari-hari berikutnya, suara-suara itu semakin sering terdengar. Tidak hanya suara seretan, tapi juga suara langkah kaki dan kadang-kadang bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya. Aku mulai merasa tidak nyaman. Tapi pekerjaan di rumah sakit sangat melelahkan sehingga aku tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Suatu malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku melihat seorang wanita bergaun putih berjalan terseok-seok di lorong asrama. Wajahnya pucat dan darah menetes dari kakinya yang terseret. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Saat itulah aku mendengar suara langkah kaki yang sama dengan di mimpiku. Langkah kaki itu semakin mendekat ke kamarku. Aku mencoba memberanikan diri untuk melihat keluar. Namun saat aku membuka pintu, lorong itu kosong. Hanya ada dingin malam dan keheningan yang mencekam. Pagi harinya, aku kembali bertanya kepada Mbak Sari tentang wanita yang kulihat dalam mimpiku. Wajahnya mendadak serius dan dia menyuruhku untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal semacam itu. Namun, dari nada bicaranya, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Beberapa hari kemudian, aku mendengar cerita dari perawat lain tentang legenda hantu Suster Ngesot yang sering terlihat di asrama. Suster itu katanya pernah bekerja di rumah sakit ini dan meninggal secara tragis. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah tenang dan sering menampakkan diri. Aku merasa mulai terancam dengan keberadaan makhluk-makhluk gaib ini. Setiap malam aku selalu waspada, dan tidurku tak pernah nyenyak. Suara seretan kaki semakin sering terdengar, kadang diikuti oleh suara tangisan yang membuat bulu kudukku meremang. Suatu malam, saat aku baru saja merebahkan diri setelah dinas malam yang panjang, aku melihat bayangan di jendela. Awalnya, aku pikir itu hanya bayangan pohon, tapi bayangan itu bergerak perlahan mendekati jendela, dan tampak sosok pocong dengan mata yang menatap tajam ke arahku. Aku menjerit dan mundur ketakutan. Pocong itu berdiri di luar jendela, tidak bergerak, hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku berusaha menenangkan diri, tapi tubuhku gemetar hebat. Setelah beberapa saat, bayangan itu menghilang, tapi rasa takutku tetap bertahan. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekanku. Mereka terlihat cemas dan menasihatiku untuk memasang doa di kamar atau membawa benda-benda suci sebagai perlindungan. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana cara menghadapi makhluk seperti itu. Malam-malam berikutnya menjadi semakin menakutkan. Pocong itu sering muncul di luar jendela, dan kadang aku mendengar suara langkahnya di atap kamar. Sementara Suster Ngesot terus saja berkeliaran di lorong, membuatku tidak berani keluar kamar saat malam. Aku mulai kehilangan fokus dalam pekerjaanku. Setiap hari, aku merasa kelelahan dan gelisah. Rekan-rekan perawat mulai memperhatikan perubahan sikapku.
dan mereka mengerti bahwa aku mengalami hal yang sama seperti beberapa orang sebelumku yang pernah tinggal di asrama ini. Salah satu perawat, Mbak Lina, mengajakku untuk pergi ke seorang dukun di desa terdekat. Menurutnya, dukun itu bisa membantu mengusir makhluk-makhluk gaib yang mengganggu. Awalnya aku ragu, tapi karena tidak punya pilihan lain, aku setuju untuk mencobanya. Dukun itu seorang wanita tua dengan penampilan yang menakutkan. Dia mendengarkan ceritaku dengan seksama, lalu memberiku beberapa jimat dan menyuruhku untuk melakukan beberapa ritual setiap malam. Dia juga mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu mungkin terikat pada tempat ini karena suatu alasan. Aku melakukan semua yang disarankan oleh dukun itu. Setiap malam aku membakar dupa dan membaca mantra yang dia berikan. Untuk beberapa malam, keadaan sedikit membaik, suara-suara itu mulai berkurang dan penampakan pocong serta suster ngesot tidak lagi sering muncul. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat aku sedang tertidur lelap, aku merasakan kehadiran sesuatu di dalam kamar. Ketika aku membuka mata, aku melihat pocong itu berdiri di ujung tempat tidurku. Matanya menatap lurus ke arahku dengan tatapan yang penuh kebencian. Aku tidak bisa bergerak, seolah tubuhku lumpuh karena ketakutan. Pocong itu mendekat perlahan, dan aku bisa merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku. Aku mencoba berteriak, tapi suara tidak keluar dari mulutku, hanya bisa menatap makhluk itu dengan ketakutan. Saat pocong itu sudah sangat dekat, aku mendengar suara langkah lain di lorong, suara seretan kaki yang sudah sangat kukenal. Pintu kamarku terbuka perlahan, dan di sana berdiri suster ngesot dengan wajah penuh darah. Dia menatapku dengan senyum mengerikan. Dalam sekejap, suster ngesot menyeret tubuhnya masuk ke dalam kamar, mendekati tempat tidurku. Aku merasa terjebak di antara dua makhluk mengerikan ini, dan tidak tahu harus berbuat apa. Hawa dingin semakin mencekam, dan aku merasa napasku semakin berat. Aku mulai berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkanku. Suster ngesot sudah sangat dekat, tangannya yang berdarah mencoba meraih kakiku. Tiba-tiba, aku mendengar suara lonceng dari kejauhan. Suara itu semakin keras dan kedua makhluk itu berhenti bergerak. Mereka menoleh ke arah pintu, seolah mendengarkan sesuatu. Kemudian, dalam sekejap mata, keduanya menghilang begitu saja, meninggalkanku terbaring di tempat tidur dengan tubuh yang gemetar. Aku tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi aku merasa sangat lega. Keesokan paginya, aku menceritakan kejadian itu kepada Mbak Sari. Dia terlihat terkejut, namun tidak mengatakan apapun. Dia hanya menyuruhku untuk terus berdoa dan menjaga kebersihan kamar. Aku mulai merasa bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang dia katakan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh kecemasan. Setiap malam aku selalu waspada, takut kedua makhluk itu akan muncul lagi. Aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang sejarah asrama ini, berharap bisa menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Akhirnya, aku menemukan seorang mantan perawat yang pernah tinggal di asrama ini. Namanya Bu Ratna. Dia bercerita bahwa banyak kejadian aneh terjadi sejak dulu, dan beberapa orang yang tinggal di sini pernah mengalami hal yang sama sepertiku. Bu Ratna juga menceritakan tentang suster ngesot yang dulu bernama Siti, seorang perawat muda yang meninggal karena kecelakaan tragis di lorong asrama ini. Kakinya terlindas kereta dorong obat yang berat, dan dia meninggal karena kehabisan darah sebelum bisa diselamatkan. Kisah tragis Siti membuat bulu kuduku meremang. Bu Ratna melanjutkan bahwa kematian Siti meninggalkan trauma yang dalam, terutama karena dia dikenal sebagai perawat yang sangat baik dan berdedikasi. Sejak kematiannya, banyak yang mengatakan bahwa arwahnya tetap tinggal di asrama ini, mencari ketenangan yang tidak pernah dia dapatkan. Selain itu, Bu Ratna juga bercerita tentang legenda pocong yang sering terlihat di taman belakang. Pocong itu diyakini sebagai arwah seorang pasien yang meninggal di rumah sakit ini karena kesalahan medis. Dia tidak pernah dimakamkan dengan benar, sehingga rohnya gentayangan. Mendengar cerita itu membuatku merasa semakin ngeri. Namun,
Setidaknya sekarang aku tahu latar belakang dari kedua hantu yang menggangguku. Aku merasa perlu melakukan sesuatu untuk membantu mereka menemukan ketenangan agar aku juga bisa hidup tenang di asrama ini. Aku kembali berkonsultasi dengan dukun di desa. Kali ini, aku menceritakan lebih detail tentang kisah Siti dan pocong itu. Dukun tersebut memberiku saran untuk melakukan upacara kecil di taman belakang dengan membawa beberapa benda yang berkaitan dengan Siti dan pasien tersebut. Aku mengumpulkan keberanian untuk melakukan upacara itu. Dengan bantuan Mbak Lina dan beberapa rekan lainnya, kami mengumpulkan barang-barang yang berkaitan dengan Siti dan pasien yang menjadi pocong. Kami juga membawa bunga dan dupa sebagai persembahan. Malam itu, kami berkumpul di taman belakang. Suasana sangat mencekam, angin malam bertiup dingin, dan hanya ada cahaya remang-remang dari lilin yang kami bawa. Kami menyalakan dupa dan meletakkan barang-barang tersebut di tengah lingkaran. Dukun mulai memimpin upacara dengan doa dan mantra yang diucapkan dengan penuh hikmat. Kami semua mengikuti dengan khusyuk, berharap arwah-arwah yang gentayangan ini bisa menemukan kedamaian. Aku merasakan hawa yang sangat berat di sekeliling kami. Saat upacara berlangsung, aku merasa ada sesuatu yang bergerak di antara bayangan pohon. Aku melihat sosok pocong itu muncul di pinggiran taman, menatap ke arah kami. Tak lama kemudian, Suster Ngesot juga muncul, menyeret tubuhnya perlahan menuju lingkaran. Kami semua terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dukun terus melantunkan doa dan mantra dengan suara yang semakin kuat. Pocong dan Suster Ngesot mendekat, tapi mereka tidak tampak mengancam. Mereka hanya menatap dengan tatapan sedih dan penuh harapan. Setelah beberapa saat, dukun mengakhiri upacara dengan doa penutup. Pocong dan Suster Ngesot berdiri diam sejenak, lalu perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Suasana taman menjadi lebih tenang, seolah-olah beban berat telah terangkat dari tempat itu. Malam itu, kami semua kembali ke asrama dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Suara-suara aneh itu juga tidak terdengar lagi, dan aku merasa asrama ini menjadi lebih tenang dan damai. Hari-hari berikutnya berjalan lebih baik. Aku bisa fokus pada pekerjaanku tanpa rasa takut yang berlebihan. Rekan-rekan perawat juga merasakan perubahan suasana di asrama, dan mereka merasa lebih nyaman tinggal di sana. Namun, meskipun keadaan membaik, aku tetap waspada. Aku tidak ingin kejadian mengerikan itu terulang kembali. Aku terus berdoa dan menjaga kebersihan kamar serta asrama, mengikuti saran dari dukun dan Bu Ratna. Beberapa bulan kemudian, aku mendapatkan surat yang menyatakan bahwa program magangku sudah selesai. Aku merasa senang sekaligus sedih harus meninggalkan tempat ini. Meskipun penuh dengan pengalaman menakutkan, aku juga mendapatkan banyak pelajaran berharga di sini. Pada hari terakhirku di asrama, aku berjalan-jalan di taman belakang untuk terakhir kalinya. Aku teringat upacara yang kami lakukan di sini dan berharap arwah Siti serta pocong itu sudah menemukan ketenangan mereka. Saat aku berdiri di tengah taman, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Ketika aku menoleh, aku melihat bayangan Siti berdiri di ujung taman, tersenyum lembut ke arahku. Aku merasa lega melihatnya, seolah dia mengucapkan terima kasih atas upacara yang kami lakukan. Aku membalas senyumnya dan mengangguk pelan. Tanpa berkata apa-apa, Siti menghilang ke dalam bayangan pohon. Aku merasa damai, yakin bahwa dia sekarang sudah tenang. Aku mengucapkan selamat tinggal pada taman itu dan berjalan kembali ke asrama. Saat aku mengemas barang-barangku, Mbak Sari datang ke kamarku. Dia memberikan sebuah buku kecil yang berisi doa-doa dan mantra perlindungan. Ini untuk kamu bawa, sebagai perlindungan dimanapun kamu berada, katanya sambil tersenyum. Aku menerima buku itu dengan terima kasih. Mbak Sari juga mengucapkan selamat dan berharap aku sukses di masa depan. Kami berpelukan sebelum aku meninggalkan asrama, meninggalkan kenangan-kenangan baik dan buruk di tempat ini. Saat aku berjalan menuju gerbang asrama, aku menoleh sekali lagi dan melihat bangunan tua itu dengan perasaan campur aduk.
Aku tahu bahwa pengalaman di asrama ini akan selalu menjadi bagian dari diriku, mengingatkanku untuk selalu menghargai hidup dan tidak takut menghadapi hal-hal yang tidak terlihat. Dengan perasaan lega dan harapan baru, aku melangkah keluar dari gerbang asrama, meninggalkan tempat itu di belakang, tetapi membawa semua pelajaran dan pengalaman yang telah mengubah hidupku. Asrama rumah sakit itu kini hanyalah kenangan, namun kenangan yang akan selalu kuingat.